Om Swastiastu, perkenalkan saya Iwan Gede Gemur RJRL. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan, mempresentasikan tentang web server dari kelompok D5. Jadi saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari web server eh, kelompok kami. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan yang digunakan. Jadi untuk pengaturan virtual mesin, kami menggunakan jaringan Predator 1 nih, menggunakan jaringan bridge yang diarahkan langsung ke WiFi. Ini digunakan juga digunakan pada virtual mesin yang lainnya. Kenapa menggunakan bridge? Itu agar semua virtual mesin dan desktop berada pada satu jaringan yang sama, yaitu pada jaringan WiFi. Pada VirtualBox sebenarnya masih ada beberapa jenis adapter network lainnya, adapter jaringan lainnya, tapi hanya bridge yang bisa mendukung komunikasi yang mudah antara VM dengan VM, dengan VM dengan host, komputer host, VM dengan LAN, begitu juga sebaliknya. Nah, jika yang lain itu masih ada beberapa keterbatasan, baik itu keterbatasannya antar VM, atau bisa dengan VM dengan host, tapi perlu AV forwarding dan lain sebagainya. Oke, itu untuk yang berada di VirtualBox-nya. Nah, untuk di web server, kami menggunakan eh, IP statik ya. Jadi untuk web server itu biasanya menggunakan IP statik. Nah, wajib menggunakan IP statik karena nanti untuk DNS servernya itu akan melakukan forwarding nama domain ya, mengkonversi nama domain ke IP, begitupun juga sebaliknya. Sehingga nanti jika nama domainnya bersifat dinamis atau berubah-ubah nanti akan sulit untuk dikonfigurasi. Maka untuk menyebabkan kebingungan daripada server DNS-nya. Oke, untuk konfigurasi IP di Ubuntu server itu berada di file 00 installer config.yaml yang berada di direktori etc.netplan. Nah, kita lihat di sini nama interface-nya enp0s3. Untuk jaringannya, DHCP-nya ini saya matikan, harus ini menggunakan false. Tapi tadi saya berikan komentar saja ya. Oke, terus untuk IP statisnya itu berada di 192.168.133.194 dengan DNS server ya, DNS luarnya itu di 888 dan 8844. Ini DNS Google, nama domainnya ya, nama servernya itu kelompok 1d.com. Nah, ini kami melakukan kesalahan konfigurasi, harusnya itu kelompok 5D sesuai dengan nama kelompok kami. Untuk default gateway-nya itu berada di 192.168.133.248. Oke. Setelah selesai melakukan konfigurasi IP ya network, dilihatkan di sini, kita lanjut untuk melakukan proses konfigurasi daripada Apache 2-nya. Untuk web server kita menggunakan Apache, sebenarnya masih ada server lain yang juga terkenal seperti Nginx ya. Tapi respon ini kita menggunakan Apache 2. Pertama, untuk melakukan instalasi, ketika kita ingin melakukan instalasi tools di Linux, kita harus melakukan pembaruan repository dengan memasukkan perintah sudo ya untuk super user ya. Super user itu melakukan sudo apt update. Nah, nanti dijalankan untuk melakukan pembaruan repository. Nah, jika sudah, baru kita lakukan instalisasi Apache-nya sama sudo apt install Apache 2. Nah, ini ditambahkan min-y. Nah, jika tidak menggunakan min-y, maka nanti kita akan diminta untuk melakukan konfigurasi instalasi. Kita disuruh masukkan ya atau tidak, ya yes or no, y atau n, untuk melanjutkan proses proses install ya. Nah, jika kita menambahkan min-y, maka kita tidak melakukan konfigurasi lagi karena sudah dilakukan di bagian syntax. Nah, karena kelompok kami sudah melakukan instalisasi proses install, maka kita lewati.
Oke, setelah selesai proses install, maka yang pertama yang dilakukan adalah konfigurasi firewall untuk memastikan bahwa web server kita bisa diakses oleh perangkat di luar. Nah, untuk firewallnya itu kita akses sudo, terus UFW, allow, ya, Apache 2. Nah, ini untuk menambahkan apa namanya konfigurasi firewall. Untuk mengizinkan itu bukan allow, mengizinkan Apache 2. Nah, kan jika sudah dikonfigurasi untuk mengeceknya kita bisa masuk ke menekan perintah sudo ufw status. Maka nanti akan terlihat semua konfigurasi daripada firewall kita yang berstatus aktif. Nah, di sini ada Apache 2 untuk web server, terus ada B9 untuk DNS, OpenNSA untuk akses SSH. Kemudian ini ada untuk konfigurasi port FTP. Harga bahannya sama, tapi untuk IP versi P6-nya. Kita clear dulu. Oke. Setelah konfigurasi instalisasi Apache sudah, konfigurasi firewall sudah, nah, kita lakukan proses kita restart ya, restart Apache-nya untuk mereload konfigurasi yang baru. Dengan cara sudo systemctl restart ya, restart Apache 2 ya. Berikan klik enter. Nah, setelah itu untuk mengecek statusnya kita cek di systemctl status.apache 2. Nah, sini statusnya aktif. Nah, jika statusnya sudah aktif seperti ini, untuk pengecekan awal ini dengan asumsi bahwa DNS servernya belum diinstal, kita bisa melakukan pengecekan menggunakan IP web server kita di browser. Jika belum melakukan konfigurasi file HTML, harusnya yang tampil adalah halaman Apache Ubuntu-nya. Karena di kelompok kami sudah melakukan proses konfigurasi, maka yang tampil adalah nama anggota kelompok. Walaupun di sini ada kesalahan sedikit pada bagian judulnya yang harusnya di 5. Ini masih menggunakan IP ya. Sudah bisa diakses walaupun tanpa DNS. Oke. Itu untuk konfigurasi awal ya untuk Apache-nya. Nah, sebenarnya setelah kita melakukan proses instalisasi Apache ini, kita harus melakukan konfigurasi di file di directory yang namanya var/www. Nah, di sini akan ada folder-folder dari web-web kita. Nah, di sini ada folder web 1, kelompok D1, web 2, dan web 3 yang tampil di sebelah saya ini. Saya tutup dulu. Ini ada web 1, terus ada web 2. Ini ya, ini kelompok 1. Ini ada web ada kelompok 1. Ini ada kelompok 1.com, web 1 kelompok 1.com, terus ada web 2 kelompok 1.com dan web 3 kelompok 1.com. Nah, itu semua dikonfigurasi di folder-folder ini. Jadi jika kita buka foldernya ya, misalnya di web1.kelompok 1d.com ya. Kita buka direktorinya, kita ls, nanti akan ada folder lagi namanya public HTML. Oke, kita buka lagi, ini kita akses lagi folder public underscore HTML-nya, maka akan ada file index. Nah, jika kita lihat file index-nya, nah nanti file index ini seperti file index HTML pada umumnya, ya. Agar ada sedikit tampilan, nah kita, oke. Untuk isinya sama semua, gininya markup HTML-nya hanya ada perubahan pada title web sama headingnya saja. Ada sisanya semua sama, mesti berisikan nama anggota kelompok. Oke. Begitu pula dengan untuk web 1 dan seterusnya. Oke.
Setelah kita melakukan membuat folder-folder untuk web-webnya, maka lanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di eh, apa namanya, konfigurasi host ininya ya, virtual host untuk Apache-nya. Host untuk Apache-nya. Oke. Nah, itu untuk virtual host itu berada di folder ya directory etc.apache2.site ya, site ya, site available. Nah, sini sudah ada. Nah, itu default ini adalah bawaan dari Apache-nya. Nah, ini konfigurasinya untuk web 1, web 2, dan web 3. Kita lihat salah satunya pada web 1, misalnya web 1 kelompok 1d.com. Nah, ini salah. Oke, itu semua konfigurasinya berada di web 1 di setiap file web ini ya, untuk virtual host-nya. Ini saya kurang mengerti kenapa ini tidak bisa diakses. Padahal tadi masih bisa diakses. Oke, nah ini untuk yang defaultnya seperti ini. Nah, saya hmm, Ntar kita copy saja ya. Oh iya, lupa, saya lupa. Eh eh, com-nya ini kurang ternyata tadi lupa. Oke. Nah, sini dilihat. Nah, ini virtual host-nya akan merujuk pada IP komputer kita ya, IP eh, web server kita itu di 192.168.3.194, portnya 80. Nah, ini untuk port webnya. Nah, sebenarnya untuk port ini tidak harus menggunakan port 80. Biasanya pada industri itu portnya itu bisa diganti-ganti ya, setiap sistem, itu setiap layanan yang digunakan, terutama untuk bagian backend-nya. Nah, terus yang perlu kita konfigurasi lagi sudah ada di sini. Nah, ini ada server admin. Ini berada di Gemu. Web 1 ini adalah untuk email yang bisa diakses ya. Terus untuk server name, nah, ini server name ini merujuk ke domain kita atau di web 1 kelompok 1d.com. Terus server alias, nah ini agar bisa diakses menggunakan triple W.
Nah, sama menggunakan alias. Terus untuk dokumen root ini adalah tempat di mana folder HTML kita, ya file HTML kita disimpan. Yang tadi di var www.web1 kelompok 1d.com di public HTML. Nanti web server ini Apache akan mencari ya file HTML di folder nih public HTML ini atau index.html atau index.js biasanya. Oke, ini hampir sama semua untuk semua domain, hanya berbeda di server admin jangan sampai dengan server alias ya, disesuaikan dengan nama domainnya. Terus, oke. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah selesai untuk Apache. Nah, tapi perlu catatan untuk konfigurasi virtual host itu sebenarnya bisa dilakukan setelah konfigurasi DNS selesai. Karena nanti di virtual host itu kita akan merujuk ke setiap domain kita. Oke. Nanti setelah proses konfigurasi di virtual host selesai, maka kita lakukan proses aktivasi domain ya dengan perintah sudo a2 seed ya. Seed. Terus masukkan nama domain kita, misalnya web1.kelompok 1d kan ini .com dot konfigurasinya. Nanti tinggal di enter. Nah, oh maaf, ada ini ya endset ya, endset teng. Kok ini kurang. Nah, endset. Nah, di sini already enable karena eh, sudah berjalan ya. Ini untuk domain web satunya ini sudah berjalan. Nah, ini nanti kita akses ulang ya. Ini web 1 kelompok 1.com. Nah, ini sudah berjalan ya. Oke. Nanti setelah proses sudo endset ini kita lakukan reload ya. Nanti akan berikan perintah, ada di bawahnya ada perintah namanya sudo, ya biasanya sudo reload ya, sudo sistem ctl reload apache 2. Nah, kenapa kita menggunakan reload? Reload ini untuk memperbarui konfigurasi tanpa mematikan layanan Apache 2-nya. Jika kita menggunakan restart, maka sistem akan secara otomatis mematikan dulu layanan Apache 2 berjalankan kembali. Jika kita menggunakan reload, dia hanya memperbarui konfigurasi tanpa mematikan web servernya, sehingga tidak mengganggu layanan lain yang berada di web server. Lihat lagi. Nah, untuk web server Apache ini sudah selesai. Ya, sekarang kita masuk ke instalasi DNS-nya di menggunakan apt ya sama apt sudo bind9. Nah, di sini nanti kita akan melakukan instalisasi apt-nya ini hilang ya. apt install bind9. Nanti bind9 terus ada nanti sini ada bind9 utils ya. Terus ada bin9 doc. Nah, ini untuk membantu proses proses penginstalan. Sama nanti, aduh, saya hilangin lagi tadi. Nah, sudo apt install bin9. Nah, sama siapa sih tadi, nanti tinggal tambahkan min y untuk langsung konfigurasinya tanpa perlu meminta konfirmasi. Karena sudah diinstal, maka kita lewati. Kita langsung masuk ke file konfigurasinya. Nah, untuk file konfigurasinya itu berada di direktori etc bind ya. Nah, terus nama filenya itu adalah named.conf ya, konfigurasi. Terus option. Nah, di sini. Sebentar saya cek dulu ada kesalahan tulis. Oh ya, mohon maaf. Ini sudah ya, kita lihat isinya. Sudah. Dan di direktori etc bin
net terus nama filenya namanya configuration options ya. Nah, ada CL Thruster. Nah, CL Thruster ini melakukan konfigurasi agar host kita bisa masuk server kita secara menggunakan DNS eksklusif. Misalnya jika kita memiliki dua web server atau memiliki server DNS terpisah, tapi menggunakan satu domain di web server kita, maka kita perlu melakukan konfigurasi CL Thruster ini. Oke. Terus ada yang perlu kita tambahkan lagi. Ini ada di defaultnya, ini directory. Terus ini reclusionnya kita setting yes. Kalau reclusionnya kita setting trusted, listennya kita arahkan ke IP web server kita di 192.168.133.194, terus allow transfernya kita setting none. Kemudian untuk forwardednya kita setting ke DNS Google di 888 dan 8.8.4.4. Oke, ini untuk optionnya. Oke. Nah, oke. Nah, oke, saya buka saja dulu ya foldernya. Taruh saja folder binnya biar jelas. Nah, nah, tadi network options. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi di options, kita lakukan konfigurasi di named lokalnya. Ya, lokal. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk zona ya, zona atau domain dari web server kita. Kita tambahkan semua domain ya forward zone ya, ini ada 4 forward zone ya. Ada zone kelompok 1D di mana file konfigurasinya dari db.kelompok1d.com. Kalau transfer dari API web servernya. Nah, ini sama semuanya untuk ketiga forward zone ya. Hanya berbeda di nama domainnya. Ada web 1 kelompok 1, web 1 kelompok 1, web 3 kelompok 1. Nah, selain konfigurasi forward zone, juga destination zone atau zona terbalik istilahnya Indonesia-nya, itu kita lakukan konfigurasi. Ini untuk konfigurasinya disesuaikan dengan network ID-nya ya, sesuai dengan subnetnya. Karena tadi saya menggunakan subnet 255.255.255.0, maka network ID-nya ada 3 oktet pertama. Maka untuk konfigurasinya kita melakukan pembalikan 3 oktet pertama di sini. Nah, jika IP kita itu berada di rentang subnet 255.255 dengan network ID 2, maka di sini 2 oktet pertama saja yang dibalik posisinya. .in addr alpha. Sama untuk file konfigurasinya ada di db 133.98.192. Oke. Nah, setelah melakukan konfigurasi di file konfigurasi lokal dan optionnya, maka kita perlu melakukan konfigurasi untuk di setiap zone-nya, di setiap forward zone dan zona terbalik atau destin zone-nya. Nah, pertama kita akan membuat directory ya. Kita lihat. Nah, mohon maaf saya salah tekan. Oke, kita ls di directory etc bin ini ada folder zones. Nah, sebenarnya untuk default folder zone ini tidak ada, tapi kelompok kami menambahkan untuk mempermudah manajemen. Sebenarnya untuk konfigurasi zone-nya bisa dilakukan langsung di folder di directory etc bin seperti yang default bawaan dari bin lainnya. Tapi untuk memudahkan manajemen kita kelompokkan dalam satu directory. Itu directory zone. Jika kita masuk ke directory zone sini, maka di sini akan ada file-file konfigurasi dari setiap zona yang ada, zona web server kita. Kalau kita buka satu file forward zone-nya, yaitu berada yang ada di db cat ya, db.kelompok1d.com. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita konfigurasi. Nah, di info A kita masukkan nama domain kita. Nah, karena sini domain yang zonanya adalah kelompok1.com, maka kita masukkan kelompok1.com, terus root kelompok1d.com. Nah,
untuk serial, setiap kita melakukan perubahan pada file eh, apa namanya file DB ini, maka serialnya harus ditambahkan satu. Nah, tadi ini di 2 ditambah satu jadi 3. Jadi kita lakukan konfigurasi lagi, dirubah jadi 4. Terus nambah satu 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 segitu. Terus pada bagian bawah ini eh, untuk apa namanya zona recordnya kita tinggal konfigurasi ini. Nama in ns ini name servernya kita arahkan ke kelompok 1d.com. Untuk alias add-nya ns dan www-nya untuk ini kita arahkan ke IP web server kita di 192.168.1.3.194. Ini sama untuk semua zona forward zone. Hanya berbeda di eh, nama name servernya, hanya perbedaannya di sana. Kemudian itu zona forward zone-nya. Terus kita juga perlu melakukan konfigurasi di destination zone atau zona terbaliknya. Jadi zona terbaliknya berada di DB 133.168.192. Oke, kita lihat. Nah, ini konfigurasinya bersama. Jadi ada kelompok 1.com, berkelompok 1.com, sama serialnya di konfigurasi ditambah 1. Nah, di sini untuk name servernya menggunakan ns. Terus untuk in ptr, ini pointernya. Jadi jika kita mengakses IP ini akan diarahkan ke domain kelompok 1d.com. Nah, hal lebihnya seperti itu. Oke. Nah, eh, tadi name configuration option dan lokalnya sudah kita konfigurasi. File zone juga sudah kita konfigurasi. Maka kita bisa melakukan proses check up, yang mungkin proses cek untuk memastikan bahwa konfigurasi kita sudah benar. Nah, konfigurasi kita sudah benar, itu bisa menggunakan perintah sudo, terus ada named, ya named, min check, ya check con. Nah, cek konfigurasi. Nah, jika tidak ada output, berarti proses instalisasi tidak ada kesalahan. Tapi jika ada kesalahan konfigurasi, biasanya akan muncul detail kesalahannya di mana. Terus untuk melakukan pengecekan untuk setiap file zona, kita bisa menggunakan perintah sudo, terus masukkan sama named, terus cek, ya, named cek, ya, cek zone. Kita mau ngecek zone. Nah, cek zone, terus masukkan nama domain kita, ya, masukkan nama domain kita, terus masukkan alamat dari file konfigurasinya. Nah, kan file konfigurasinya di db tadi u kelompok 1d.com. Nah, di sini oke, berarti menunjukkan tidak ada masalah pada konfigurasi. Nah, kelihatannya serialnya 3. Oke. Jika sudah selesai, proses pengecekan berjalan dengan lancar, maka kita lakukan proses restart. Ya, lakukan kita sudo sistem, ya, sistemctl restart bind 9. Nah, restart. Nah, restart bind 9. Nah, kita bisa cek statusnya di sistemctl status bind 9. Nah, aktif, ya, aktif. Nah, kita sudah melakukan restart, statusnya sudah. Nah, sama seperti Apache, kita perlu melakukan konfigurasi firewall sama low bind 9. Tinggal dijalankan, ya. Nah, karena ini sudah ada, maka tidak ditambahkan lagi. Ya, terus kita bisa lihat sama seperti tadi di UFW status. Maka akan terlihat semua konfigurasi dari apa namanya firewallnya. Jika kita cek di web browser, ya, ini maaf web browsernya.
Hmm. Hmm. Nah, jika kita cek di sini, kita akses kelompok1d.com. Nah, sudah mau. Terus ada web 1.kelompok1d.com juga sudah mau. Ya, terus kelompok 2.kelompok1d.com. Nah, sudah mau. Ini ada tulisan web 2, kelompok 1D. Nah, di title-nya juga. Terus web 3, kelompok1d.com. Nah, juga sudah mau. Maka ini proses konfigurasi web servernya sudah berjalan lancar. Tapi ini baru konfigurasi untuk statis web, untuk website statis. Jika kita ingin menggunakan website dinamis yang menggunakan database, maka kita perlu menginstal database. Database-nya disesuaikan dengan database yang digunakan, bisa MySQL, bisa MariaDB, dan lain sebagainya. Nah, untuk konfigurasi kelompok kami belum sampai konfigurasi database. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Semua, perkenalkan saya Putu Nana Dharma Yuna dengan NIM 2208561099. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan backup, yang dimana backup ini dilakukan setiap harinya dan selama seminggu nanti hasil backup tersebut akan hilang. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan hasil yang sudah sempat saya buat tadi, di mana di sini langkah awal yang kita di sini saya sudah mempunyai dua buah uh, server Ubuntu server, di mana pada server kanan ini bertindak sebagai web servernya atau server utama, dan sebelah kirinya untuk server untuk backup. Nah, hal pertama yang dilakukan di sini adalah kita akan melakukan masuk ke root, di mana di sini sudah saya masukkan ke root, dan di sini uh, ada beberapa file yang akan saya backup. Itu ada HTML, web1 kelompok1d.com, kemudian web2 kelompok1d.com, dan web3 kelompok1d.com. Nah, di sini kemudian eh, saya akan lanjutkan lagi. Selanjutnya, yaitu saya akan mengecek dengan eh, seperti ini, ls etc bind. Kita akan dapat melihat keterangannya di sini. Kemudian saya akan lanjut untuk melakukan konfigurasi SSH-nya untuk mengecek apakah uh, server yang di sebelah kanan ini, atau server utama atau web servernya ini, terhubung dengan server yang di sebelah kirinya atau server backupnya ini dengan menggunakan format SSH, dengan menggunakan format SSH. Nah, seperti ini SSH dengan nama username dari server backup itu D2208561023. Kemudian add IP dari server backup tersebut. Oh ya, saya lupa menyebutkan bahwa sebelum saya melakukan ini, sebelumnya saya sudah melakukan menyambungkan dari server utama ke server sebelumnya, ke server backup, di mana di sini saya menggunakan jaringan yang sama dengan WiFi yang sama dengan gateway yang sama, serta di sini menggunakan subnet mask yang sama juga. Oke, di sini sudah masuk, di mana di mana di sini server dengan username di 2208561023 ini sudah dapat masuk ke web server utama yang diartikan bahwa sudah terhubung. Oke, kemudian saya akan lanjut lagi. Nah, di sini setelah itu saya akan melakukan konfigurasi atau melakukan autentikasi key dari web server ke backup server dengan melakukan beberapa cara, yaitu dengan pertama itu SSH strip keygens spasi striptease spasi RSA, di mana di sini sudah masuk. Kemudian
override Y, kita enter saja, sehingga kita akan mendapatkan autentikasi key-nya. Dan di mana di sini sudah ada. Kemudian lanjut, ketika sudah, maka saya akan juga mengecek dari apakah yang saya masukkan tadi seperti SSH copy ID, min SSH, sebentar. Nah, apakah ID RSA aku, ID RSA, authorized key, non-host dan non-host out ini sudah masuk belum? Dan ternyata setelah saya cek sudah masuk. Oke, maka kita akan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya, di sini saya akan juga melakukan authorized key untuk memastikan bahwa server pertama ini dan server web server atau server utama dan server untuk melakukan backup ini sudah terhubung, di mana hal ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena hal ini akan berpengaruh untuk melakukan otomatisasi pada saat file yang kita masukkan akan terupdate setiap harinya. Dan di sini number of key-nya adalah 1 dan sudah berhasil. Oke, kita next ke berikutnya. Itu ada, kita akan, di sini kita sudah mengecek dan sudah berhasil. Kemudian saya akan melanjutkan lagi, di mana di sini saya akan mencoba untuk melakukan kembali, mengecek kembali apakah sudah tersambung, dan ternyata sudah tersambung dengan baik. Di mana di sini sudah kita lihat dengan cara SSH di 2208561023 dengan alamat IP-nya sudah berhasil masuk di sini, yang menandakan bahwa ini sudah terhubung. Kita bisa exit saja dari sini dan dilanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini, oh ya, di sini saya ada beberapa masih kesalahan, di mana seharusnya saya masuk dengan menggunakan root. Dan di tengah-tengah itu, setelah saya melakukan SSH key, saya baru melakukan masuk dengan root. Dan nanti itu akan berpengaruh juga terhadap authorize key yang saya buat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara untuk melakukan perbaikannya. Oke, mungkin bisa lanjut aja saya di sini. Nah, di sini masih sama. Saya sudah saya mengecek kembali apakah SSH sudah tersambung dan masih tersambung. Nah, di sini juga selanjutnya saya melakukan membuat suatu directory dengan nama backups dengan sintaks seperti ini, mkdir backups, di mana sudah terlihat cara melihat kita dan dengan ls, dan kita dapat melihat di sini sudah dengan nama file backups ini sudah terbentuk suatu directory. Kemudian ketika di web server sudah ada directory, maka di sebelah kirinya juga di file yang di server backupnya juga harusnya kita membuat directory. Namun di sini setelah saya melakukan ini, nah di sini saya mencoba untuk membuka dari nah di sini saya masih ada kesalahan, di mana seharusnya saya keluar dulu dari home dan melakukan dan membuka file yang sudah saya buat, directory yang saya buat. Namun maka karena saya belum keluar dari home, maka di sini terdapat no such file or directory, belum terdapat. Ketika sudah keluar, di sini saya coba untuk melihat file yang sudah saya masukkan tadi. Itu ada yang pertama kali itu ada ls /var www. Sudah lihat di sini, ini adalah file yang akan kita backup. Nah, kita lihat juga di sini. Oh ya, di sini juga saya ada kesalahan tadi seperti yang saya katakan tadi itu. Saya mengulang untuk membuat file rootnya. Masuk dengan root maksud saya. Oke, mungkin next lagi selanjutnya. Nah, di sini juga yang seperti saya katakan tadi, saya sudah membuat juga di sini file atau directory dengan nama mkdir backup sama seperti sebelahnya, dan di sini sudah terdapat juga dari root
dan terlihat sini saya memasukkan tar ini yang akan memunculkan nama file di mana tar min.zcf slash backup kemudian date-nya itu ada tahun, bulan dan juga hari, diikuti dengan .tar.gz min.c wvar slash var slash www, dan saya buka di cd backup sini di directory backup. Nah, di sini sudah terbentuk suatu file dengan nama backup 2023-1221.tar.gz. Oke, mungkin saya lanjut lagi. Nah, setelah itu, setelah ada di sebelah di web server ini, maka selanjutnya kita akan mengecek juga apakah file yang sudah terbentuk ini sudah dapat dilihat juga di eh, server yang kita gunakan untuk membackup. Nah, kita coba buka dengan sintaks seperti ini, cd backups ls. Nah, di sini juga sudah sama nama filenya dan artinya sudah baik. Kemudian sini saya akan membuka ke uh, teks editornya dengan menggunakan sintaks vim backup.sh. Maka selanjutnya akan ada seperti ini, di mana di sini saya membuat dua buah uh, backup yang akan saya masukkan ke directory backup web dan juga backup DNS. Backup web ini untuk menyimpan HTML-nya dan DNS ini untuk menyimpan file hosting yang tadi. Yang diikuti sama seperti tadi, tanggalnya itu ada tahun, bulan dan juga hari. Kemudian diikuti dengan hari itu ada +7 yang menandakan seminggu dan min delete ketika sudah seminggu akan delete. Dan dilanjutkan dengan memasukkan ini rscnc min a min delete backup ke nama dari username server backup yaitu di 2208561023 yang diikuti juga dengan IP-nya. Oke, setelah itu saya akan save dengan cara *2w, kemudian kita tekan enter, maka sudah tersave dan saya akan membuka lagi, saya akan keluar dari text editor ini dengan sintaks *2 key tanda seru. Nah, di sini sudah dapat dilihat sudah keluar. Nah, di sini baru kita akan mengecek apakah hasil yang sudah kita buat tadi sudah dapat dilihat. Oke, di sini saya langsung next saja. Mungkin tadi ada beberapa sedikit kesalahan terkait dengan penulisan. Nah, di sini ada suatu sedikit masalah yang telah saya temukan tadi, di mana ketika melakukan SH backup SH untuk membaca dari yang sudah saya buat tadi, ternyata saya masih diminta untuk memasukkan password dari server yang saya gunakan untuk backup. Di mana hal ini tentunya sangat tidak baik karena akan merusak bagaimana nantinya yang di server ini melakukan otomatisasi untuk melakukan backup. Maka dari itu, di sini saya terdapat beberapa cara di mana saya mengulang kembali melakukan SSH key-nya, sedikit perbaikan untuk melakukan mengautorisasi dari key-nya dan akhirnya dapat dijalankan dengan baik. Nah, kemudian saya masuk ke sini dengan sintaks cron tab min e. Di sini akan diminta untuk menyeting bagaimana menyeting berapa lama waktu, yang dimana di sini saya men-setnya dengan 23 jam 59 menit yang menandakan 1 hari, diikuti dengan bintang sh/backup.sh. Oke,
lanjut lagi ketika saya sudah menyimpannya dan keluar dari itu dan saya melakukan delete, maka di sini juga sudah terbentuk dan sudah dapat dilihat hasil backup-nya. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk memastikan kembali bagaimana apakah di web server yang saya gunakan untuk backup ini apakah sudah otomatis akan membackup ketika sudah lewat sehari. Nah, di sini saya coba untuk memasukkan jam dan menitnya. Nah, di sini kan sudah ada 12.40.33. Di sini saya coba masukkan jamnya 12 dan menitnya 41. Setelah itu saya save. Kemudian di sini file-file yang sudah ada yang sudah masuk tadi saya hapus semuanya. Ketiga file ini saya hapus dan nanti saya akan coba untuk nah, ketika waktu sudah lebih dari 41 ini, menit 41 ini, saya melihat date-nya kembali dan waktu sudah menunjukkan 12.42 dan saya coba untuk melihat lagi apakah file tersebut sudah masuk atau belum. Nah, ini ada beberapa yang saya coba dengan sintaks ls ini. Ketika waktunya belum menunjukkan 41 atau belum lewat 41, dia masih belum masuk. Kemudian ketika sudah 42 tadi, saya coba untuk masukkan lagi dan melihat lagi, ternyata sudah di backup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan backup. Untuk lebih lanjutnya lagi akan jelaskan terkait dengan FTP dan SCP akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tun Pasak Sarikudi Pranoto dengan NIM 2208561023. Di sini akan saya akan menjelaskan terkait FTP server atau bagaimana cara kita mengirim sebuah file ke sebuah web. Nah, di mana ini akan memerlukan sebuah server atau kita akan membuat server di VirtualBox. Nah, di mana bagaimana sih caranya kita membuat sebuah server di VirtualBox? Pertama, kita klik new. Nah, di sini kita klik new, akan diarahkan terkait nama file yang kita gunakan dan juga di sini folder dan terkait Nah, di sini juga tipenya kita gunakan Linux. Nah, ataupun di sini kita set langsung folder, akan dia tipe dan versi akan secara otomatis terbuat atau otomatis terlock. Nah, karena di mana kami sudah membuat sebuah server yang kami namakan server paten, kita akan sebelum kita memplay itu, sebelum kita menstart, nah kita pergi ke setting. Nah, setting ini bertujuan untuk apa? Kita ke jaringan network. Nah, pertama adapter 1 ini enable network adapter. Nah, di mana kita menggunakan Bridgegate adapter agar nantinya jaringan yang satu jaringan itu satu host itu bisa terkoneksi. Nah, di mana advance juga kita edit di Promiscuous mode. Nah, di mana kita gunakan allow all yang awalnya Denny, kita pakai allow all. Nah, pindah ke adapter 2, kita centang enable network, kita setting menjadi host only adapter. Nah, di sini juga kita gunakan Denny agar fokus di satu host only aja. Nah, kita klik OK. Nah, kita jalankan server paten dengan cara klik start. Nah, di sini akan menunggu beberapa detik, mungkin 1 menit untuk menjalankan terkait VirtualBox ini atau VM app-nya ini. Nah, pengiriman ini menggunakan sistem FTP server, yang dimana FTP server ini akan langsung mengkonek ke IP dari web ataupun web pertama yang sudah dibuat. Nah, sudah sampai terlihat seperti ini. Kita tunggu sampai di mana nantinya kita akan memasukkan user dari server kita dan juga kita memasukkan terkait password dari server yang kita sudah buat. Nah, kita tunggu sebentar terkait pemasukan servernya. Seperti pada gambar, kita tunggu. Nah, kita bisa langsung enter. Nah, disuruh untuk login. Nah, di mana login ini kita gunakan nama server yang sudah kita buat tadi. Di mana server yang saya buat yaitu dengan nama paten. Nah,
paten, enter, akan disuruh memasukkan password. Password kita masukkan sesuai dengan password yang kita buat tadi pada tahap pertama pembuatan virtual mesin. Nah, enter. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah muncul seperti ini bahwa server ini sudah masuk ataupun kita sudah masuk ke dalam server paten atau server yang kita sudah buat. Nah, untuk selanjutnya kita cek terkait FTP yang dari kita sudah buat atau sudah ada FTP atau belum. Nah, di mana kita klik sudo atau perintah sudo system ctl status fs ftpd, kita langsung klik enter, masukkan password tadi, enter. Nah, di sini karena saya sudah mengaktifkan atau sudah menginstal terkait FTP tersebut, maka akan terlihat bahwa FSVTPD ini sudah aktif dan bisa di running. Nah, kita lanjut ke terkait. Nah, jika seandainya teman-teman belum menginstal, teman-teman bisa mengklik ataupun membuat. Kita clear dulu agar mudah dilihat. Nah, kita pertamanya kita buat terkait ketik apt strip get update. Nah, di mana setelah ini akan terlihat beberapa petunjuk yang akan mengarahkan Anda. Setelah itu langsung klik studio. Mohon maaf, sudo apt strip get install FSFTPD. Nah, kita enter dan nantinya akan terlihat jika sudah terinstall. Nah, langkah selanjutnya untuk memberikan akses editor kepada server lain, maka kita gunakan perintah sudo spasi nano spasi slash etc slash fs ftpd.conf. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke example config file. Nah, di mana teman-teman bisa langsung pilih paling bawah, cari. Nah, ini di announce disable. Nah, ini kalian klik yang paling bawah, write enable sama dengan yes. Yang awalnya berwarna biru, hapus tagar agar nantinya bisa di enable ataupun bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita Ctrl X keluar dari program. Nah, di sini file ke web. Nah, kita di sini kita menggunakan DHS, di mana di satu server kita lihat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu local web atau host web yang saya gunakan bernama Gemuh atau dengan nama server Gemuh. Nah, kita lihat dulu, di mana kita klik ls strip, ls spasi strip l, enter. Nah, di sini kan menampilkan terkait file apa saja yang sudah diterima. Nah, seperti ini sudah ada penerima ataupun sudah ada file-file yang diterima oleh Gemuh atau dari server Gemuh. Nah, oke, kita lanjut di tadi bagaimana cara kita mengirim. Nah, yang pertama kita buat dulu file baru dengan mengetik pico. Nama file kalian apa? Misalkan saya menggunakan file dengan nama tugas kd tugas kdjk .txt. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita akan masuk ke dalam file txt tersebut. Nah, kita tuliskan, misalkan saya ingin mengajak teman-teman ataupun ingin mengajak server lain untuk membuat tugas bersamaan di kampus Unut Jimbarana. Mari kita membuat tugas
KDJK di Jimbaran jam 10 pagi di Dekan Fakultas MIPA. Nah, seperti itu. Kita save, Ctrl X, klik Y, enter. Nah, setelah itu setelah terkait kita ingin mengecek apakah filenya ini udah ada atau belum, kita klik seperti tadi, ls spasi strip L, kita klik enter. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, ada tidak terkait terkait file yang kita sudah buat. Nah, di sini sudah ada, yaitu pada 76 dex 21 12.49, yaitu tugas KDJK dengan file txt. Nah, itu merupakan file yang sudah kita buat. Lalu kita clear lagi. Nah, dimana kita akan langsung masuk ke FTP. Bagaimana cara mengirimkan file tersebut? Pertama, kita tulis perintah FTP, masukkan IP dari web yang kita gunakan 168.168.193.194. Nah, di sini langsung kita enter. Nah, di sini sudah ada tulisan connect to server dari IP-nya tersebut. Nah, kita masukkan terkait server dari yang kita gunakan tadi, di mana server yang saya gunakan yaitu bernama Gemuh. Nah, Gemuh kita enter. Nah, kita disuruh memasukkan password. Nah, passwordnya sesuaikan dengan password dari web ataupun server dari server host tersebut. Nah, sudah, kita enter. Nah, di sini akan terlihat tulisan login successful. Nah, di mana password memang tidak terlihat, memang dari bawaannya di sana atau dari defaultnya password tidak terlihat. Nah, kita langsung sudah masuk ke FTP tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang kita lakukan? Nah, FTP itu langsung kita tulis perintah put. Nah, di mana put ini masukkan nama file. Nah, di mana nama filenya itu kita masukkan yang kita buat tadi, tugas underscore kdjk.txt. Nah, sudah selesai sampai ini, kita enter. Nah, terkait lokal tugas txt ini akan membutuhkan waktu sedikit lama, mungkin 1 sampai 2 menit terkait panjang lebar dari teks yang kita ingin kirimkan. Nah, ini kita menunggu beberapa waktu agar sampai terlihat sebuah kode ataupun dari sebuah pesan. Nah, sampai terlihat seperti ini, 200 per command successful. Nah, di mana ini sudah terlihat 100%. Nah, terkait besarnya file yang kita kirim sudah terlihat. Nah, bagaimana cara kita mengecek bahwa file tersebut kita sudah masuk atau belum? Nah, kita masuk ke server. Nah, kita klik lagi atau tuliskan perintah ls spasi strip L, kita enter. Nah, kita dapat melihat di sini sudah terlihat di mana dengan 76 dex 21 13.13 tugas underscore kdjk txt. Nah, hal ini sudah menginput, di mana menginput dari file yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini kita ingin melihat apa sih isi dari teks atau apakah benar isi teks tersebut sesuai dengan apa yang kita kirim. Dapat dilihat dengan menggunakan perintah cat nama file atau nama file yang sudah kita kirim, akan bisa membuka di bawah dari file txt tersebut. Nah, seperti yang kita lihat tadi, tugas KDJK tersebut kita ketik dengan kata mari kota membuat, harusnya
tadi di awal kita menulis kita karena typo, jadinya saya keliru dengan tulisan kita dan kota. Jadi membuat tugas KDJK di Jimbaran jam 10 pagi di Dekan Fakultas MIPA. Nah, ingin membuka misalkan file-file yang lain seperti ingin membuka yoga. Nah, kita buka chat yoga txt, maka terlihat apa sih yang ditulis dari yoga, di mana file tersebut memuat kata hai. Nah, seandainya kita salah memuat file, di mana kan file seperti ini, chat yoga txt kan tidak ada di sini. Nah, maka dari comment prompt ini akan memperlihatkan atau memberitahu kita bahwa chat yoga txt no success file or dictionary, atau tidak ada file yang bernama yoga. Nah, seperti itu terkait pemaparan dari pengiriman file menggunakan ETP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi menjelaskan tentang FTP server. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman file melalui SCP. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Igede Yogananda Adi Baskara dengan NIM 220856161. Jadi SCP ini merupakan suatu alat untuk mentransfer file dari komputer ke server yang hampir mirip dengan FTP, namun SCP ini mempunyai tingkat keamanan file yang lebih tinggi sehingga lebih aman untuk mentransfer file melalui SCP. Lalu bagaimana cara kita mentransfer file melalui SCP dengan menggunakan komen di Ubuntu Linux ini? Yang pertama, adapun komen lainnya itu adalah SCP dot nama file lalu diikuti oleh user at nomor IP tujuan, IP tujuan, lalu titik 2 directory path, lalu directory. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan mengirimkan file SCP dari Linux ini ke web server yang telah kelompok kami buat. Sebelum itu, di sini saya akan membuat filenya dulu dengan cara pico. Saya kdck prac.txt. Kita isi, semoga nilai saya memuaskan. Lalu kita save dengan Ctrl X, lalu Y. Nah, kita menghindari kesalahan, kita bisa restart dulu dengan cara sudo systemctl restart vsftpd. Setelah itu kita bisa mengirim file. Kita pertama kali SCP, lalu nama filenya adalah kdck prac.txt, diikuti oleh nama user gemu. Add, untuk IP web servernya ialah 192.168.194. Nah, jika kita hanya mengklik seperti ini, itu tidak akan berhasil karena tidak ada direktorinya. Maka dari itu kita clear dulu. Yang benar adalah SCP, nama filenya kdck.prac.txt dengan nama user yang akan kita kirim kamu, lalu dengan add IP dari tujuan 92.163.194. Lalu ingat titik 2 nya, titik 2
kita petnya home, direktorinya home, lalu setelah itu kita tekan gemuk, kita enter. Next, kita masukkan password dari web server tujuan kita, yaitu nah, jika file sudah muncul seperti ini, artinya file yang kita kirim melalui SCP telah berhasil diterima ke web servernya. Lalu bagaimana kita akan mengeceknya? Jadi untuk mengecek, kita langsung saja cek coba ya. Jadi ini adalah SSH dari, saya menggunakan SSH dari web server kelompok kami karena laptopnya masih dipakai, jadi saya menggunakan SSH saja secara repo. Jadi kita bisa menggunakan ls strip l. Nah, inilah file kdjkprak.txt telah berhasil terkirim dari Ubuntu, dari server SCP yang ada di Ubuntu Linux ke web server. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat malam dan pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi.